After match Arsenal Brighton 2-1, balik lagi on goal. Terus bukan Arsenal banget, tapi Arsenal musim ini banget yang memang menangnya tipis-tipis. Dan lagi-lagi Gyökeres ya, kita lihat di babak pertama juga ada beberapa peluang, kayaknya kita greget pas pengen lihat lu kenapa shootnya nggak kencang tapi pelan banget, itu ada di awal-awal. Terus juga ada beberapa positioning dia juga yang kayaknya bikin bingung teman-temannya gitu untuk ngoper. Dan kayaknya di next match mending Gabjes sih untuk di starting dari awal. Terus di awal juga kita lihat harusnya Calafiori tuh di kiri. Pas warm up, pas pemanasan, tiba-tiba dia cedera dong. Tiba-tiba di starting diganti sama Skelly. Gua nggak tahu apakah memang dia nggak disiapkan untuk, ya memang sih kalau dilihat ya memang si Kala yang starting gitu ya. Tapi lu masa nggak sesiap itu gitu? Karena gol pertama menurut gue yang diacak-acak di sisi kiri sih. Sisi kiri Arsenal kacau. Nggak cuman si Skelly, tapi dari si siapa? Backupannya CB-nya Hinkapie ya. Akhirnya di akhir juga dia Skelly diganti sama Bigabi. Bigabi balik lagi. Apalagi Raya nice save, itu save terbaiknya dia juga untungnya. Kalau nggak 2-2, wah gila sih kalau udah 2-2. Dan ya lu harus nonton sampai akhir, balik lagi nonton Arsenal. Tapi pas di menit 80 ke atas di akhir-akhir, kita harus siap untuk ngelihat Arsenal kayak dibombardir lah, terus lu buang-buang bola, terus juga lu buang-buang waktu di pojok. Itu di match ini kelihatan banget. Tapi memang kayaknya dari strateginya Arteta juga udah apa ya, secara taktiknya memang kayak gitu loh. Yang penting kan 3 poin. Harus terbiasa mau nggak mau jadi di Gunners di musim ini. Mungkin untuk Gunners yang sebelum-sebelumnya udah senang nonton Arsenal dari permainan bagusnya, pasti pada kesel. Gue juga kesel nontonnya. Balik lagi, Mancit juga konsisten banget dia. Dari yang 1-1 terus mental juara di lawan siapa ya sebelumnya ya. Akhirnya 2-1 dia menang juga, Wolves ya kalau nggak salah. Kok Wolves sih? Gue lupa deh. Ntar di akhirnya menang juga gitu. Dan Arsenal menang dan balik lagi ke pucuk. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi, cuman ya nanti juga di Rabu bakal ketemu Aston Villa. Ini udah berarti pertandingan ke 19 nanti di hari Rabu ya. Udah masuk ke apa namanya, pertemuan keduanya gitu ya, di cycle keduanya. Itu ketemu Aston Villa lagi, yang dimana di awal Desember Arsenal kalah 2-1. Ini sekarang juga Aston Villa lagi main sama Chelsea. Belum kick off malah. Ini gue record Chelsea sama Aston belum kick off, 4 menit lagi. Dan posisinya Aston ada di posisi keempat, yang mana konsisten banget dari 5 pertandingan sebelumnya dia menang semua. Dan gue gak tahu nanti lawan Chelsea bakal menang atau enggak, tapi balik lagi Aston Villa is Aston Villa gitu ya, yang memang jadi pesaing juga di musim ini menurut gue. Balik lagi ke match yang sekarang. Terus tadi ada apa lagi ya, Skelly udah nggak cocok lu di starting, kacau banget. Terus positifnya mungkin ya Gabriel balik lagi. Dan di akhir-akhir mungkin nanti akan banyak kayak gini juga. Ini udah beberapa match Gyökeres bakal diganti, Gabjes masuk. Pas Gabjes masuk, Trossard juga nggak lama bakal diganti untuk counter attack ya di menit-menit akhir biasanya. Nanti tuh dia akan tukeran tuh sama si Gabjesnya malah di kiri. Terus si siapa namanya,
Martinelli-nya di tengah. Itu di akhir sebenarnya ada beberapa peluang yang harusnya bisa end game gitu 3-1, tapi nggak dimanfaatin sebaik mungkin. Martinelli operan dari Saka gue inget banget tadi, bolanya malah ke atas. Terus juga beberapa kali si Gabriel Jesus juga dapat ruang. Saka juga, yang walaupun yang di akhir offside sih dia, banyak peluang sebenarnya, banyak ruang yang bisa dimanfaatkan buat jadi end game Arsenal, tapi nggak kelihatan. Entah itu kena capek, entah itu kena memang sialnya Arsenal aja ya. Tapi mesti banyak evaluasi juga. Kalau kayak gini terus tinggal nunggu keplesetnya doang. Masih banyak di cycle selanjutnya. Matchnya juga berarti 19 ya, 18 lagi kan total. Match itu 36. Dan bedanya juga masih beda 2 poin sama Manchester, 3 poin sama Aston Villa. Sekarang beda 6 poin. Kalau Aston Villa menang itu bakal beda 3 poin juga. Ini 1 2 3 nih deket banget gitu. Dan dimana ya Rabu tadi balik lagi bakal ketemu Aston Villa gitu kan, yang menurut gue menguntungkan Manchester City. Misalkan imbang, poinnya akan sama Manchester dan Arsenal, tapi gol, jumlah kemasukan dan kebobolannya ya kita lihat Manchester lebih banyak sebenarnya daripada Arsenal ya dari hitung-hitungannya. Jadi harusnya misalkan Arsenal sama Aston Villa nanti imbang, Manchester yang akan memimpin klasemen, yang dimana kutukan Arsenal cuman bisa bertahan di puncak klasemen sampai dengan Desember, balik lagi ya gue nggak tahu, mungkin kejadian mungkin enggak. Fans Arsenal harus siap. Semoga bisa seru sampai akhir di Premier League tahun ini ya. Nikmatin aja dulu sampai hari Rabu nanti. Arsenal masih di pucuk sampai tanggal 31. Salam Gunners.